Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, ini dijawab. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, anak-anak semuanya, dari percakapan tadi, Bapak ingin lebih menggarisbawahi tentang sebelum. Sebelum pembelajaran, patokannya adalah 15 menit sebelum bel kita sudah harus masuk ke kelas. Kemudian senyum, salam, sapa, sopan, dan santun biasa disingkat 5S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku, ayah bunda. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita memasuki materi tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan cermat. Mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan. Mengelompokkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Mari kita lihat materinya. Tata tertib di sekolah. Bayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini di buku tema 2 halaman 150 ya. Kita lanjutkan, tata tertib saat upacara. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, ini dijawab. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, anak-anak semuanya, dari percakapan tadi, Bapak ingin lebih menggarisbawahi tentang sebelum. Sebelum pembelajaran, patokannya adalah 15 menit sebelum bel kita sudah harus masuk ke kelas.
Kemudian senyum, salam, sapa, sopan, dan santun biasa disingkat 5S ya. Kita lanjutkan dengan ini sebuah gambar, dua buah gambar. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai ya. Yang pertama, rapi dan tidak rapi. Kemudian yang kedua, ada gambar terlambat. Yang ketiga, pakaian rapi dan masuk kelas sesuai dengan waktu. Yang keempat, membersihkan kelas ya. Yang kelima, ini telat. Ada telat. Nah, mana yang sesuai dengan aturan? Kita lanjutkan dengan permainan estafet bola. Bermain estafet bola. Bapak bacakan ya urayanya. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Tuh, berarti tim yang menang adalah tim yang kompak dan hati-hati. Jadi pemenang yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Jadi bukan berarti Bapak mau mengajar PJOK ya. Bapak akan mengajar kalian memahami bacaan yang sudah Bapak sampaikan barusan ya. Nah, apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu tadi bisa dijelaskan. Bolehkah kita meniru mereka? Tentu tidak boleh ya. Tidak tepat waktu namanya. Nah, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat 5 pertanyaan. Ya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. Nah, tadi yang barusan Bapak bacakan. Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Sudah disampaikan. Bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Bola diberikan kepada kepala tim di depan ya. Dari belakang ke depan berarti. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Jadi dari depan kasihkan ke orang yang di belakangnya dengan cara memutar kanan, kiri, bawah, atas juga boleh. Tanpa kakinya berpindah tempat ya. Jadi memutar saja. Bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Jadi ya seperti keterangan tadi, kalau dia berpindah kaki maka harus diulang ya. Kakinya misalnya geser, nah itu harus diulang dari depan, dari awal. Nomor 5, mengapa tim Benny menang? Tadi sudah disampaikan. Lanjutkan. Tema 2, halaman 154. Ragam benda. Keragaman benda. Alat dan bahan, bola, buku, dan pensil. Petunjuknya, sediakan alat dan bahan. Kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Amati bahan tersebut satu persatu. Isilah titik-titik berikut ini. Hasil pengamatannya, nama benda bola, ciri-cirinya bagaimana, bentuknya bagaimana. Ini bola ya, bentuk dalam wujud bendanya ya. Cair, padat, atau gas gitu. Yang kedua adalah buku. Ini buku, kemudian pensil ya. Itu keragaman benda. Nah, ciri-ciri benda itu kalian deskripsikan boleh. Deskripsikan itu bagaimana? Misalkan bola berbentuk bulat, dan kemudian volumenya tetap, dan seterusnya. Pokoknya berkaitan dengan ragam benda. Ini adalah pelajaran muatan ilmu pengetahuan alam ya. Dan terakhir, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa bola, buku, dan pensil adalah titik-titik. Silakan diisi ya. Oke, anak-anakku semuanya, itu pelajaran hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.